Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Anan, yang kali ini akan berbagikan sebuah kisah horor tentang teror penjual mie ayam, yang dimana ada seorang bapak-bapak, kita sebut saja bernama Patin, yang diteror saat berjualan. Simak terus video ini guys, jangan skip. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti. Yuk kita mulai. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang akan membuat kalian merinding, di mana ada seorang bapak-bapak, kita panggil saya, bernama Patin, yang dimana Patin kesehariannya sebagai penjual mie ayam di pinggir jalan. Nah, dia berjalan mulai jam 4 sore hingga jam 11 malam. Sebelum-sebelumnya, Patin tak pernah mengalami kejadian mistis. Tetapi, di saat malam mencekam itu, di saat ia berjualan mie ayam, baru pertama kali ia mengalami kejadian mistis yang lumayan menyeramkan. Nah, begini ceritanya. Setelah Mang Atin berpamitan ke istrinya dan anaknya untuk berjualan di pangkalan, berjualan mie ayam di pinggir jalan. Saat di perjalanan, ia mendorong gerobak yang biasa ia pakai berjualan. Seperti biasanya, setelah sampai di pangkalan tempat berjualan mie ayam itu, seperti biasa, pembeli datang membeli mie ayam seperti hari-hari biasa. Tak ada yang aneh malam itu. Ia pikir begitu. Tak selang beberapa menit kemudian, bayangan tiba-tiba melintas, bayangan hitam yang cukup membuat Mang Atin kaget. Tapi Mang Atin tetap berpikiran positif karena ia niat berjualan, tak niat mencari apa-apa. Nah, tak selang beberapa jam kemudian, di saat pembeli sudah pergi, tiba-tiba ada sesosok yang memakai baju putih seperti perempuan. Rambutnya itu lumayan acak-acakan dan memakai gaun panjang. Tapi Patin tetap berpikiran positif. Wah, ada yang beli lagi nih, kata Mang Atin. Kata si sesosok perempuan yang memakai gaun itu. Mas, beli mie ayamnya satu mas, kata sesosok perempuan itu. Tak selang beberapa menit kemudian, Mang Atin menyiapkan mie ayam, langsung memberikan kepada wanita itu. Nah, di saat Mang Atin sedang mencuci piring bekas makanan mie ayam yang orang-orang tadi yang sudah membelinya yang terlebih dahulu itu, saat Patin memberes-bereskan piring yang sudah ia cuci itu, saat ia berbalik ingin melihat pembeli yang tadi, perempuan yang memakai sosok perempuan yang memakai gaun putih itu, tiba-tiba Mang Atin kaget karena melihat sesosok perempuan itu tiba-tiba menghilang, yang membuat Patin merinding seketika dari ujung kaki sampai kepala. Dia merinding seketika, yang membuat Patin shock di malam itu. Langsung Mang Atin ini langsung berberes-beres ingin pergi pulang, karena udah lumayan takut gitu, karena mengalami yang tadi, perempuan yang memakai gaun tiba-tiba hilang. Di saat Mang Atin beres-beres ingin pulang, langsung ia mendorong rombongnya. Ngerombong maksudnya rombong itu kereta yang pakai ia berjualan. Nah, di saat Patin mendorong gerobak yang pakai ia berjualan dan ingin pulang, karena lumayan takut, tiba-tiba sesosok perempuan yang memakai gaun putih itu muncul lagi di depan matanya dengan aura yang sangat mengerikan. Matanya melotot merah ke arah Mang Atin
yang membuat Patin seketika panik, tak bisa bicara apa-apa. Kemudian Patin terdiam dan tak selang beberapa menit Patin pingsan. Dan suara-suara terus terdengar. Tak selang beberapa menit kemudian, warga yang melintas di sana, ada 2 orang warga yang melintas di sana. Kita sebut saja bernama Adang dan Udir, yang melintas di jalanan itu tempat Mang Atin berjualan. Lalu ia melihat. Lalu Adang nih berkata, "Yuk, kok ada orang yang pingsan di pinggir jalan? Sepertinya itu Patin itu yang berjualan mie ayam itu," kata Dadang. Lalu Sudir berhenti. Lalu ia menuju ke Patin yang tadi pingsan di pinggir jalan itu. Lalu dia menggopong itu Patin yang tadi pingsan ke salah satu rumah warga yang terdekat di sana. Lalu ia mencoba membangunkan Patin, tapi ia belum sadar. Nah, di saat Patin sadar, lalu ia seperti kebingungan, linglung kayak gimana gitu. Dia linglung kayak orang itu udah kayak Patin kayak nggak sadar, kayak padahal udah sadar tapi kayak belum sadar. Nah, tak selang beberapa menit kemudian, Dadang dan Sudir ini langsung mengantar Patin ke rumahnya. Sontak saja istri dan anaknya kaget melihat Patin yang tadi sehat saat berjualan, setelah pulang dia seperti linglung, kayak nggak sadar dia itu masih ada di mana. Nah, semenjak kejadian itu, banyak orang yang mulai ketakutan melintas di jalanan tempat Mang Atin itu berjualan. Nah, cerita kali ini guys cukup sampai di situ saja ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe.